fungsi bendahara umum negara. Nah, nanti di bawahnya lagi ada KPPN ya. Nah, ini. Kemudian bendahara penerimaan ya adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN, APBD pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, bendahara penerimaan ini menerima PNBP umum dan PNBP fungsional ya. Nah, ini ada yang tahu perbedaan antara PNBP umum dengan PNBP fungsional? Ada yang tahu? Ya, silakan. Oke. Jadi kalau PNBP umum itu dia harus diserahkan ke negara, ya. Itu, ya. Jadi PNBP umum tuh bisa macam-macam ya. Kemudian, jadi PNBP umum tuh terkait dengan penerimaan yang ada di KL tersebut ya. Apakah migas atau dan lain-lain ya, selain perpajakan ya. Kemudian ada PNBP fungsional. Nah, kalau PNBP fungsional ini penerimaan ya tidak perlu diserahkan ke negara ya, tidak perlu diserahkan ke Erkun, cukup disahkan dan bisa digunakan langsung ya. Contoh misalnya SPMB ya, penerimaan mahasiswa baru PKN STAN ya. Nah itu uangnya kan masuk tuh ya, masuk ke rekening BLU ya, kemudian disahkan ke kuasa bun sebagai penerimaan dan uang tersebut bisa digunakan ya untuk kegiatan di PKN STAN seperti misalnya ada webinar, ada KKM ya dan sebagainya. Nah ini ya, ini fungsional ya. Itu ya. Oke. Nah, kemudian bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN, APBD pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, ini bendahara pengeluaran ini biasanya itu untuk mengajukan ya dari SPP, SPM ya, kemudian ada SP2D ya terkait dengan uang persediaan ya. Nah, kemudian dikelola oleh bendahara pengeluaran ini. Nah, sekarang sudah ada kartu kredit pemerintah, jadi tidak mesti 100% tunai ya. Jadi 60% bisa tunai, kemudian 40% bisa dengan melalui KKP ya, kartu kredit pemerintah. Nah, kemudian di sini kita lihat Bendahara Umum Negara atau BUN, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaraan sebagaimana dimaksud ya meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Nah, ini tugas utama kuasa BUN memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga ya sebagai penerimaan anggaran. Kemudian melakukan pembayaran sebagai pengeluaran anggaran. Nah, kemudian kita lihat di sini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya terkait dengan kebendaraan pada satker di kementerian atau lembaga. Nah, di sini menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga, satuan kerja perangkat daerah. Nah, ini kalau di daerah itu terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah ya. Kalau transfer ke daerah dari pemerintah pusat itu langsung ke BUD ya, Bendahara Umum Daerah.
Kemudian di sini ada menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara, lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagai dimaksud ya adalah pejabat fungsional. Nah, ini jabatan bendahara penerimaan atau pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa bendahara umum negara. Nah, ini kalau misalnya dirangkap oleh satu orang itu nanti timbul apa? Conflict of interest ya. Ini, jadi perlu adanya segregation of duty ya sebagai bentuk internal control juga ya karena apa berjenjang ya beda orang. Nah ini kemudian bendahara penerimaan atau pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan tersebut. Oke, nah ini kemudian bendahara ada dua ya, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran. Nah, di sini kemudian bendahara pengeluaran itu dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu ya. Nah, ini. Nah, di sini bendahara penerimaan tidak dibantu nih. Ada yang tahu kenapa? Yang dibantu hanya bendahara pengeluaran. Ada yang tahu? Halo, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Ada yang mau jawab? Mencoba menjawab? Oke, kalau bendahara pengeluaran itu memang tugasnya banyak ya, berbeda dengan bendahara penerimaan ya. Kalau bendahara penerimaan itu kan hanya tertentu aja ya terkait dengan penerimaan, apalagi sekarang sudah ada MPN ya, modul penerimaan negara ya, secara otomatis ya. Kemudian ada simponi juga terkait dengan kode billingnya. Jadi sekarang sudah jarang ya menggunakan SBS surat bukti setor ya, apalagi setelah adanya MPN generasi kedua. Nah ini sudah nggak digunakan lagi. Ya. Nah sedangkan bendahara pengeluaran ini terkait dengan belanja modal, belanja barang dan belanja lain-lain ya. Ini banyak ya, tugasnya banyak. Jadi perlu dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu ya. Nah ini. Oke, nah kita lihat di sini. BUN atau kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara, memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. Ya, kalau memang sudah menjadi hak negara ya, seperti misalnya pajak, kemudian penerimaan negara lainnya ya, PNBP, ya, migas, nah itu harus ditagihkan ya. Apalagi yang terkait dengan kontraktor ya, kontraktor lifting. Nah itu ternyata piutang migas itu banyak ya, piutang migas itu banyak. Nah ini harus ditagihkan ya, harus ditagihkan kepada kontraktor ini ya. Kemudian melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Nah kemudian bendahara penerimaan ya, diantaranya tugasnya adalah menerima dan menyimpan uang pendapatan negara. Kemudian menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai peraturan perundang-undangan, menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian atau lembaga atau satuan kerja, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara, mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kuasa BUN. Nah ini sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2013. Kemudian bendahara pengeluaran. Nah ini terkait dengan uang persediaan ya yang meliputi. Nah di sini menerima dan menyimpan uang persediaan. UP ini biasanya di awal bulan ya, di awal bulan. Kemudian dibelanjakan, kemudian dilakukan pergantian ya, revolving. Nah ini
setiap bulan ya. Jadi minimal sudah 50% ya, maka akan dilakukan revolving. Nah ini. Jadi berbeda dengan tambahan ya, tambahan uang persediaan. Jadi kegiatannya untuk kegiatan yang sifatnya apa namanya? Insidensial ya. Jadi tertentu aja ya. Yang tidak bisa di-cover dari UP ya. Nah, uang persediaan ini berbeda dengan LS ya. Berbeda dengan LS. Kemudian di sini melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan, melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA, menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, melakukan pemotongan atau pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara. Nah ini kalau misalnya ada PPN, ya ada pajak lainnya, ini dipotong ya, ini dipotong oleh bendahara pengeluaran. Kemudian menyetorkan pemotongan pemungutan kewajiban kepada negara ya ke rekening kas umum negara. Terkait dengan belanja pegawai. Nah, ini ada potongan kan, potongan Taspen ya, potongan Bapetarum, BPJS ya. Nah, ini dipotong ya oleh bendahara pengeluaran, kemudian nanti disetorkan ke pihak yang bersangkutan ya. Nah, kemudian di sini menata usahakan transaksi uang persediaan, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan, mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada BPK dan kuasa bun, menjalankan tugas kebenaran lainnya. Nah, ini sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2013. Kemudian menurut PMK 190 tahun 2012 ya, pasal 24, bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaraan atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, meliputi uang atau surat berharga yang berasal dari UP ya dan pembayaran LS melalui bendahara pengeluaran. Kemudian uang atau surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN. Nah ini ya modul bendahara ya. Jadi modul bendahara merupakan bagian dari kelompok modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bendahara. Nah, ini terbagi dua ya, ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran. Nah, kemudian tugas-tugasnya menatausahakan LS bendahara, penatausahaan UP atau TUP, penatausahaan potongan atau pungutan pajak, penatausahaan surat bukti setoran pendapatan ya, pengembalian belanja, transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Nah, outputnya adalah laporan pertanggungjawaban bendahara. Kemudian modul bendahara penerimaan ya merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan pada sektor yang memiliki pendapatan khusus yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Nah, ini lingkup fungsionalitasnya di sini ada pengelolaan PNBP fungsional ya. Nah, ini selama sudah disahkan bisa digunakan ya. Nah, ini. Kemudian pengelolaan dana pihak ketiga atau dana titipan ya. Ini biasanya terkait dengan honor tim ya. Nah, honor tim ya LS kemudian ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, baru nanti dibayarkan ke yang berhak menerima. Kalau misalnya ada sisa ya itu nanti dikembalikan. Kemudian pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga atau dana titipan, nah ini terkait dengan pajak ya, pemenang lelang ya. Nah ini kemudian nanti disetorkan ke rekening kas negara. Pengelolaan kas lainnya, nah ini pengelolaan kas lainnya ini belum ketahuan ya tujuannya terkait dengan apa ya. Nah ini. Kemudian di sini ada penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Nah ini integrasi antara modul bendahara penerimaan dengan modul lainnya. Nah ini terkait dengan modul administrasi ya, terkait dengan referensi ya, terkait dengan akunnya. Nah ini ya, referensi terkait dengan usernya. Nah ini dari modul administrasi ya. Kemudian ada terkait dengan modul pembayaran ya. Nah ini ada SPP, SPM ya. Nah ini terkait dengan informasi realisasi PNBP dari potongan SPM ya. Nah ini.
kemudian modul bendahara penerimaan ya terkoneksi dengan modul anggaran. Nah, ini terkait dengan estimasi pendapatan ya. Estimasi pendapatan, target ya. Jadi kalau estimasi pendapatan itu berarti dari APBN ya. Kalau belanja namanya apropriasi ya. Kalau belanja apropriasi, kalau pendapatan itu estimasi. Nah, kalau DIPA turunannya, kalau APBN kan apropriasi belanja, estimasi pendapatan. Nah, kalau DIPA apa? Allotment. Iya, allotment ya, betul. Allotment belanja. Kalau pendapatannya apa? Ini belajar ini ya, APEM 1 ya. Namanya estimasi pendapatan yang dialokasikan ya. Nah, kalau DIPA atau DPA, nah itu estimasi pendapatan yang dialokasikan. Kalau belanja itu allotment belanja. Jadi kalau DIPA itu turunannya dari APBN ya. Turunannya dari APBN. Jadi DIPA ini biasanya digunakan oleh satker-satker ya, eselon 1 juga. Nah, kemudian terkait dengan modul bendahara penerimaan dengan modul GLP, diantaranya adalah, nah ini, jadi sebetulnya pembentukan jurnal itu triggernya dari masing-masing modul ya. Nah ini, pembentukan jurnal ya, kemudian informasi closing ya. Jadi kalau misalnya dari sini ngasih tahu close ya, nah nanti di sini juga akan di close ya. Nah ini, jadi nggak masalah kalau ini di close ya, ini masih bisa membuat jurnal segala macam ya. Berbeda dengan kalau modul GLP di close. Jadi kalau modul GLP di close, otomatis modul yang lain itu akan close. Tetapi kalau modul yang lain close, tetapi modul GLP tidak close, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Nah kemudian di sini ada tracing jurnal dari modul GLP ya. Nah ini bisa juga digunakan oleh auditor ya untuk mengetahui histori dari transaksi ya. Nah ini dari tracing jurnal ini mempermudah ya, mempermudah untuk melacak ya transaksi ini berasal dari mana ya. Nah kemudian terkait dengan modul bendahara penerimaan ya, terkait juga dengan penyusunan laporan keuangan ya, itu LRA pendapatan. Nah ini dari modul GLP ya, terkait dengan realisasi pendapatannya. Nah ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah pengelolaan PNBP fungsional ya. Contoh transaksinya di sini ada setoran penyewaan gedung aula kantor ya dari penyewa ya, kemudian disetor ke bendahara ya. Kemudian dari bendahara nanti disetor ke kas negara. Nah, ini melalui surat bukti setor ya. Jadi terkait dengan UP ini itu terbagi penerimaan ya. Nah ini PNBP fungsional ini ya, merupakan PNBP yang dikelola oleh bendahara penerimaan satuan kerja ya, yang bersumber dari pendapatan satuan kerja yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja lingkup kementerian atau lembaga ya. Nah selain PNBP fungsional ada juga PNBP umum ya, yang dikelola oleh bendahara pengeluaran ya. Jadi kalau PNBP fungsional adalah dikelola oleh bendahara penerimaan ya. Nah, sedangkan PNBP umum itu bisa dikelola juga oleh bendahara pengeluaran ya, diantaranya terkait dengan pemanfaatan barang milik negara ya, kemudian ada jasa giro ya, kemudian ada sisa anggaran tahun anggaran yang lalu TAYL ya, kemudian ada sewa tanah dan bangunan, denda keterlambatan, dan hasil penjualan lelang. Nah ini terkait dengan PNBP umum ya. Jadi kalau PNBP umum itu langsung masuk ke rekening kas umum negara ya, dan bisa dikelola oleh bendahara pengeluaran. Nah kemudian untuk saat sekarang pembayaran menggunakan SSBP sudah tidak dapat digunakan lagi ya. Nah ini ya surat setor SSBP ya.
Nah ini, Hah? Oh ya, surat setor bukan pajak ya? Ya, surat setor bukan pajak ya. Jadi sudah tidak dapat digunakan lagi setelah adanya implementasi modul penerimaan negara ya, MPN generasi kedua. Nah ini ya. Nah, penyetoran PNBP umum ini diawali dengan pembuatan kode billing ya menggunakan Simponi dan selanjutnya disetorkan melalui kanal-kanal MPN generasi kedua. Kalau sekarang, kalau dulu MPN G2 itu ada 81 ya. Jadi 80 itu bank persepsi ya, kemudian satunya pos persepsi. Nah, kalau sekarang dengan MPN generasi ketiga ditambah lagi ya, ada fintech ya, ada finance teknologi, diantaranya ada Bukalapak, Tokopedia ya, sehingga bertambah ya 86 ya, kurang lebih ya. Jadi totalnya 86 ya, ada bank persepsi, ada pos persepsi, ada fintech ya. Jadi kalau bank persepsi adalah bank-bank yang ditunjuk ya, bank-bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk sebagai kanal ya, kanal penerimaan negara. Nah, sebelum adanya MPN generasi kedua ya, biasanya bendahara penerimaan ini membuat surat bukti setor ya, yang digunakan oleh wajib bayar atau wajib setor untuk melakukan pembayaran ya. Nah, setelah MPN generasi kedua ini diimplementasikan, wajib store membuat kode billing sendiri, ya, yaitu melalui aplikasi Simponi, ya. Kemudian melakukan pembayaran melalui channel pembayaran yang disediakan oleh bank umum, pos persepsi atau fintech. Nah ini, ya. Jadi sekarang dipermudah, ya. Apalagi sekarang di masa pandemi orang malas, ya. Orang malas datang ke KPPN, ya, atau orang malas datang ke teller bank ya, males ya. Karena apa? Karena menghindari COVID-19. Jadi orang lebih enak ya pembayaran lewat online ya, lewat internet banking atau lewat fintech. Nah, kalau misalnya melalui SBS surat bukti setor, diantaranya adalah mencatat uang masuk. Nah ini ya oleh bendahara penerimaan. Nah ini ya. Kemudian ini dicatat jurnal kas masuk ya di modul GLP di sini. Kemudian di sini akan mengupdate ya, mengupdate. Nah ini anggaran ya. Kemudian di sini akan distorkan ya. Jadi uang yang sudah masuk dari wajib store ini akan distorkan ke bank ya. Nah ini sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Nah ini. Nah kemudian nanti keluar di sini nomor transaksi penerimaan negara. Ya. Oke, kemudian kalau non SBS ya sekarang ya sudah sering digunakan. Nah ini non surat bukti setor. Contohnya adalah setoran penyewaan ruang untuk mesin ATM dari penyewa setor langsung ke kas negara. Nah ini langsung ya, jadi wajib setor atau wajib bayarnya mendapatkan kode billing dari Simponi ya, kemudian melakukan pembayaran melalui kanal-kanal MPN ya, modul penerimaan negara. Ya. Nah, ini setoran PNBP di sini ya, penerimaan negara bukan pajak, kemudian di sini akan mengupdate annual financial plan ya, AFP ya, annual financial plan di anggaran. Kemudian di sini ada pencatatan jurnal realisasi penerimaan negara. Kemudian di sini akan mengupdate ya FA ya, fund availability ya. Di sini kemudian di sini dibuatkan di modul GL dan pelaporan. Nah, kemudian terkait dengan dana titipan atau dana pihak ketiga, ini contoh transaksinya adalah setoran pendapatan lelang yang bersumber dari uang jaminan dari pemenang lelang ya. Nah ini, jadi dana pihak ketiga ini ya sebagai uang jaminan lelang ya, ini masuk ya. Nah di sini dititipkan terlebih dahulu ya. Nah ini. Nah, ketika uang masuk ini sebagai jurnal kas masuk ya, ini akan dicatat di GLP ya. Nah, kalau misalnya kelebihan ya, nah ini akan dikeluarkan ya, dikembalikan lagi ke pihak ketiga tersebut.
Nah, kalau misalnya ini diakui sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, maka ini akan dilanjutkan ya, pindah ke kategori ke kas PNBP. Nah, ini akan menjadi hak negara ya. Nah, ini kemudian di store ke bank, nanti akan keluar nomor transaksi penerimaan negara. Ya, nah kemudian di sini akan mengupdate ya jurnal realisasi PNBP dan update juga FA-nya. Nah, kemudian perpajakan ya. Nah, ini merupakan pengelolaan atas saldo kas yang sudah menjadi hak negara yang tergolong dalam kategori kas pajak yang bersumber dari transaksi dana pihak ketiga. Nah, contohnya adalah pengelolaan kas pajak atas transaksi lelang. Nah, biasanya pemenang lelang kan membayar pajak ya, membayar pajak. Nah, di sini akan di-approve ya kas masuk. Nah, ini ya. Kemudian pindah ke kategori ke kas pajak ya. Kalau sudah oke. Nah, kalau misalnya ada kelebihan, nah ini akan dikeluarkan lagi, akan dikeluarkan, dikembalikan kepada pihak ketiga. Nah, kemudian setoran perpajakan dana titipan ya. Nah, ini akan keluar NTPN ya, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, ini jadi dana pihak ketiga ini dana yang sifatnya titipan ya. Dana titipan. Jadi bukan hak dari apa namanya? Bukan hak bendahara penerimaan ya, tetapi ini hanya titipan aja. Nah, kemudian pengelolaan kas lainnya merupakan pengelolaan kas lainnya pada bendahara penerimaan atau setoran masuk yang belum diketahui sumber dan maksud tujuan penyetorannya. Misalnya ada uang masuk ya, tapi belum ketahuan ya tujuannya untuk apa ya. Contoh waktu dulu itu penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah ya, itu ada uang yang masuk ya sebagai penerimaan jasa atau penerimaan lainnya. Ya. Nah, sedangkan di BA People 905 ya terkait dengan transfer ke daerah kan tidak ada ya, tidak ada terkait dengan penerimaan. Adapun ada apa? Kalaupun ada penerimaan itu terkait dengan lebih bayar ya, lebih bayar terkait dengan TAIL ya tahun anggaran yang lalu. Nah ini, jadi ketika ada uang masuk itu aneh ya. Nah ternyata di sini tidak ada, nggak jelas nih ya. Nah ini, kalau belum jelas, nah ini apa namanya diakui sebagai kas masuk kategori kas lainnya ya. Nah nanti kalau misalnya sudah menjadi hak ya, ini akan masuk ke kas PNBP ya. Kas PNBP, pajak atau dana pihak ketiga. Nah ini. Kemudian kas keluar ya, kalau misalnya dikembalikan kepada pihak tersebut, nah ini akan keluar dari sini ya. Dikembalikan lagi kepada wajib setor atau wajib bayar. Nah, sedangkan jurnal kas masuknya ini akan dicatat ya melalui general ledger dan pelaporan. Nah, ini terkait dengan pengelolaan kas lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pengiriman ADK, ya, LPG bendahara penerimaan yang dibuat di dalam sakti merupakan turunan ya subledger akun dari akun-akun terkait bendahara penerimaan yang disajikan dalam laporan keuangan Satker. Jadi kalau di aplikasi Sakti itu ada menu-menunya ya, ada menu referensinya, menu penerimaan ya, pengeluaran, kemudian ada menu terkait dengan laporan pertanggungjawaban ya. Nah ini. Kemudian di sini arsip data komputer, laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dihasilkan atau dibentuk pada Sakti untuk kemudian diunggah pada Sprint. Nah ini Sprint adalah aplikasi tersendiri ya. Sprint itu apa ya, lupa saya namanya tuh. Sebentar. Sistem apa ya? Ini kok nggak bisa dibuka ya? Oh, dia harus di close ya. Oke. Oh, sistem pengelolaan rekening terintegrasi ya. Sistem pengelolaan rekening terintegrasi ini banyak banget ya. Apa singkatannya ya. Jadi otomatis ya. Jadi menggunakan Sprint ini nanti akan otomatis ya. Oke.
Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kemudian modul bendahara pengeluaran ya. Sebelumnya adalah modul bendahara penerimaan, nah sekarang modul bendahara pengeluaran. Jadi ini merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara pada bendahara pengeluaran. Jadi terkait dengan bendahara pengeluaran ini bukan hanya terkait dengan pengeluaran ya untuk belanja operasional, belanja modal ya, tetapi juga ada penerimaan yaitu PNBP umum ya. Itu terkait dengan pemanfaatan barang milik negara, jasa giro ya, sisa anggaran tahun anggaran yang lalu ya, sewa tanah dan bangunan, denda keterlambatan dan hasil penjualan lelang ya di sini. Kemudian lingkup fungsionalitasnya di sini terkait dengan pengelolaan UP ya, uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan, ganti tambahan uang persediaan. Kemudian di sini ada pengelolaan dana titipan ya, LS bendahara, kemudian penyusunan LPJ bendahara. Oke, nah ini adalah interkoneksi modul bendahara dalam Sakti ya. Nah di sini ya modul bendahara ya. Nah ini. Oke, kemudian ini terhubung dengan modul anggaran ya. Jadi data pagunya di sini. Ya, data pagunya berapa ya untuk uang persediaan, untuk LS dan sebagainya. Nah, kemudian di sini terkait dengan modul bendahara ini akan mengupdate ya. Nah, ini terkait dengan AFP, terkait dengan FA ya. Nah, kemudian di sini ada DRPP ya. DRPP ya, DRPP hibah, pengeluaran belanja, kas masuk BLU ya. Nah, ini terhubung dengan modul pembayaran, kemudian dari modul pembayaran ini akan keluar SP2DUP, GUP, TUP, dan LS bendahara. Nah, kemudian untuk modul piutang ya, nah di sini terkait dengan informasi settlement ya. Nah, ini kemudian ada GLP, modul GLP, nah ini terkait dengan dari modul bendahara terkait dengan untuk penyusunan jurnal pendapatan dan belanja. Kemudian dari modul GLP nanti akan keluar mapping jurnal ya, proses tutup buku. Nah ini. Nah dari modul bendahara nanti akan keluar setoran SBS dan non-SBS. Nah ini ya, jadi ini koneksi antara modul bendahara dengan modul lainnya. Oke, nah kemudian terkait dengan uang persediaan ya, di sini ada bendahara ya, menginput referensi akun UP. Nah, akun UP ini ada 3 ya. Akun 52 itu belanja barang, akun 53 belanja modal, akun 58 belanja lain-lain ya. Kemudian menghitung usul UP. Nah, usul UP di sini sesuai dengan peraturan ya. Jadi pemberian UP diberikan paling banyak itu 100 juta rupiah ya untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan 2,4 miliar ya. Jadi kalau pagunya sampai dengan 2,4 miliar itu maksimal UP yang bisa diberikan itu adalah 100 juta rupiah ya. Nah, kemudian kalau misalnya pagu UP-nya 2,4 miliar sampai dengan 6 miliar, maka maksimal yang bisa diberikan adalah 200 juta. Ya, 200 juta ini per bulan ya. Nah, kalau misalnya UP-nya di atas 6 miliar, maka UP-nya yang diberikan per bulan itu maksimal 500 juta rupiah. Nah, ini ya. Kemudian dari staf PPK ya, akan menginput SPP, kemudian proses SPM ya, kemudian dikirim ke ADK-nya dikirim ke kuasa bun ya, nanti dari kuasa bun akan mengeluarkan SP2D ya, kemudian ini akan dicatat oleh staf PPK ya terkait dengan SP2D-nya, kemudian ada pemindahan kas bank. Nah, sedangkan untuk proses tambahan UP, nah di sini
bendahara membuat rincian TUP ya, kemudian staf PPK akan menginput SPP, kemudian diproses SPM-nya, kemudian dari kuasa bun akan keluar SP2D. Nah, SP2D-nya akan dicatat ya oleh staf PPK, kemudian pemindahan kas bank. Nah, kalau tambahan uang persediaan ini hanya tertentu aja ya, sifatnya tertentu, tidak rutin ya, sedangkan UP ini bisa setiap bulan ya. Nah, ini revolving. Nah, kemudian di sini kita lihat alur proses pembuatan SPM ganti uang persediaan ya, atau pengganti tambahan uang persediaan. Kita lihat dari operator sakti ya, atau staf PPK di sini. Nah, ini pertama adalah menginput pengelolaan pengadaan barang dan jasa ya. Nah, ini sifatnya untuk akun belanja aset tetap atau persediaan ya, sifatnya wajib. Tapi kalau misalnya bukan akun belanja aset tetap atau persediaan, ini langsung diinput surat perintah bayar aja ya. Input surat perintah bayar di sini ya. Kemudian oleh pejabat pembuat komitmen ya, PPK setara dengan mungkin eselon 4 ya. Nah, ini akan menyetujui ya surat perintah bayar tersebut. Kemudian oleh bendahara di sini akan menerbitkan kwitansi ya. Menerbitkan kwitansi. Kemudian di sini ada membuat DRPP ya. Nah, ini daftar rincian perintah pembayaran ya. Oke, kemudian di sini kalau misalnya ada pajak ya terkait dengan PPN dan sebagainya, nah ini akan dipungut ya, akan dipungut, kemudian akan di-store. Nah, di sini nanti akan keluar nomor billing dan NTPN ya. Nah, kemudian menindaklanjuti dari kwitansi ya, kemudian DRPP. Nah, di sini akan operator sakti ya akan menginput SPP di sini. Ya, menginput SPP, kemudian dilihat di cross check ya oleh PPK. Kalau misalnya setuju ya, baru nanti di sini akan membuat ADK ya. ADK SPP. Kemudian ADK-nya ini akan dikirim ya ke kuasa bun ya. Nah, ini inline juga dengan divalidasi ya, divalidasi oleh approver ya, oleh pejabat penandatangan SPM ya, kemudian dicetak ya, kalau sudah disetujui oleh PPSPM, ini akan dicetak oleh operator sakti di sini ya. Oke, kemudian disetujui ya. Nah, setelah disetujui oleh PPSPM ya, nah kemudian nanti akan meng-create ADK ya, ADK SPM. Nah, kemudian di sini ada payment modul resume tagihan, diproses oleh KPPN, dicek lagi oleh KPPN ya, oleh aplikasi SPAN ya. Kemudian nanti akan keluar SP2D ya, akan keluar SP2D, kemudian oleh operator sakti ini akan dicatat ya. Dicatat. Nah, terkait dengan aset atau persediaan, ini akan didetailkan di modul aset tetap ya, atau modul persediaan. Nah, ini terkait dengan alur proses pembuatan SPM ganti uang persediaan. Nah, kemudian di sini terkait dengan kartu kredit pemerintah ya. Jadi kalau tadi secara keseluruhan ya, nah kalau sekarang terkait dengan kartu kredit pemerintah, KKP ini besarannya adalah 40% ya, 40% dari uang persediaan. Nah, di sini kita lihat operator sakti ya, atau staf PPK atau staf PPSPM ya. Nah, ini penerimaan barang atau jasa. Nah, ini ya, penerimaan barang atau jasa dengan pihak ketiga ya. Nah, kemudian di sini oleh operator aset tetap atau persediaan, nah di sini akan didetailkan ya, aset tetap atau persediaan diinput di sini ya. Nah, kemudian penerimaan dari barang atau jasa ini sebagai dasar untuk menginput SPP ya. Surat perintah pembayaran ya, kemudian disetujui oleh PPK di sini, kemudian meng-create ADK ya, arsip data komputer ya, nanti akan dikirim ke KPPN ya. Kemudian di sini ada keluar nomor resume tagihan ya. Nomor resume tagihan.
Nah, ini sebagai dasar untuk mencetak SPM, kemudian disetujui oleh PPSPM, ya. Kemudian di sini akan meng-create ADK SPM. Nah, ketika dikirim nanti akan diminta untuk memasukkan PIN, ya, PIN PPSPM, ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada payment modul resume tagihan, ya, dikirim, kemudian diproses oleh KPPN, di cross check juga oleh KPPN, nanti akan keluar SP2D. Setelah SP2D keluar, ya, nanti akan dicatat, ya. SP2D mencatat kas masuk. Nah, ini, ya, mencatat kas masuk oleh bendahara, ya, oleh bendahara pengeluaran. Nah, kemudian kalau misalnya ada pajak maka akan dipungut, ya. Pajak ini akan dipungut, ya, apakah terkait dengan PPN atau pajak yang lain. Nah, kemudian pajaknya di store, ya, ke negara. Kemudian di sini pembayaran tagihan KKP, kartu kredit pemerintah, ya. Nah, ini kemudian pembayaran billing statement, ya. Nah, ini ke perbankan, ya. Jadi KKP ini biasanya kartu kredit itu setiap bulan itu kan misalnya ada batas, ya, batas limit untuk pengambilan, ya. Nah, ini misalnya 50 juta, ya, 50 juta, kemudian digunakan untuk perjalanan dinas sebagainya, ya. Nah, kemudian kalau sudah habis limitnya 50 juta itu tidak bisa digunakan lagi, ya, menunggu setelah adanya pelunasan, ya. Ketika sudah ada pelunasan, maka ini akan bisa digunakan lagi, ya, kartu kredit ini. Contoh waktu saya mengadakan CP, ya, sebelum pandemi, ya, itu ke Semarang, ya, call for paper. Nah, kita sebagai peserta itu beli sendiri, ya, beli tiketnya, ya, tiket pesawat, kemudian akomodasi juga beli dari sendiri, uang sendiri, ya. Nah, nanti kita SPJ-kan, ya, kita laporkan ke bendahara pengeluaran, ya. Nah, nanti bendahara pengeluaran setelah ada SPJ segala macam, ya. Nah, nanti akan diisi kembali, ya, bukan diisi kembali, ya, bukan revolving, apa istilahnya tuh? Kartu kreditnya tadinya sudah full digunakan 50 juta rupiah setelah SPJ, kemudian setelah ada pembayaran, ya, pembayaran dari bendahara umum negara, kemudian disetor ke bank tersebut yang memiliki KKP, ya, maka KKP tersebut akan full lagi, full in charge istilahnya, ya, full in charge 50 juta. Nah, setelah sudah ada 50 juta maka akan ditransfer, ya, ditransfer ke orang yang melakukan perjanjian tersebut. Jadi istilahnya rembes, ya, rembes. Nah, ini pengalaman saya waktu itu, ya, lumayan lama juga, ya, lumayan lama juga. Ternyata banyak prosesnya, ya, tidak semudah itu. Karena kalau di PKN Setan itu kalau ada perjalanan dinas, siapa yang cepat dia dapat, ya. Itu biasanya kalau misalnya keduluan sama orang lain, ya udah kita bersabar, ya, bersabar menunggu. Nah, biasanya ya berbeda dengan di JPK, ya. Kalau di JPK itu menggunakan LS, ya, menggunakan LS, kemudian kita dapat terlebih dahulu, ya, uang itu istilahnya itu alokasi sementara lah, ya, alokasi sementara, misalnya dapat 5 juta rupiah, kita pesan tiket segala macam, ya, kemudian ketika pulang kita meng-SPJ-kan, baru nanti kita dihitung, ya, dihitung apakah lebih bayar ataukah kurang bayar, ya. Kalau lebih bayar berarti kita harus mengembalikan, tapi kalau kurang bayar berarti kita bisa menagih ke bendahara tersebut, ya, tergantung pada saat SPJ, ya. Nah, berbeda dengan di PK Instan. Kalau PK Instan itu menggunakan KKP, ya, kartu kredit pemerintah. Tetapi KKP ini dipegang oleh bendahara pengeluaran, ya, dipegang oleh bendahara pengeluaran. Nah, kemudian kita lihat lagi terkait dengan alur proses ganti uang persediaan kembali pajak, ya, GUPKP, ya.
Ada yang pernah dengar nggak kembali pajak? Pernah dengar? Belum pernah? Belum pernah berarti ya? Nah, ini sesuai dengan PMK nomor 120 ya, tahun 2019. Nah, ini terkait dengan PPN ya, pajak pertambahan nilai yang sudah dibayar atas barang bawaan ya oleh turis asing. Nah, ini bisa diminta kembali ketika mereka kembali ke negara asalnya. Nah, ini diminta kembalinya di bandara biasanya ya, terkait dengan pajak pertambahan nilai. Misalnya siapa Din ya, Din itu orang Belanda misalnya ya. Orang Belanda tinggal di Indonesia hanya sebulan ya, kemudian beli merchandise segala macam ya buat kenang-kenangan teman-temannya di sana di Belanda. Nah, kemudian ketika mau kembali ke Belanda itu bisa meminta ini apa kembali pajak ya, permintaan kembali pajak. Nah, itu. Tapi ada syaratnya ya. Nah, kita lihat nih syaratnya apa saja nih ya. Jadi PPN dapat diminta kembali oleh turis asing ya. Ini harus memenuhi syarat ya. Pertama, nilai PPN paling sedikit Rp500.000 ya, paling sedikit Rp500.000. Kalau misalnya PPN-nya kurang dari Rp500.000 tidak bisa diminta kembali. Kemudian pembelian barang bawaan dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean. Jadi jangka waktunya 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan tidak bisa, ya, tidak bisa. Permintaan pengembalian PPN atas pembelian barang bawaan ya hanya dapat dilakukan oleh turis asing bersangkutan. Jadi nggak bisa diwakilkan ya. Jadi dia nggak bisa diwakilkan ya. Nah, ini. Kemudian permintaan pengembalian PPN dilakukan pada saat turis asing meninggalkan Indonesia dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak di Bandar Udara. Jadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta itu ada ya, cuma saya belum pernah lihat ya, karena belum pernah ngurusin ya, karena saya sebagai WNI ya, jadi nggak ada kepentingan. Nah, kemudian turis asing dapat menerima kembali, meminta kembali PPN ya, bukan merupakan syaratnya ya, bukan merupakan WNI atau bukan PR atau permanent resident ya, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kedatangannya. Ya, jadi tidak boleh bukan WNI ya, kemudian bukan PR, kemudian tinggal di Indonesia tidak lebih dari 60 hari. Nah, itu ya. Itu bisa ya, bisa nanti permintaan pengembalian pajak ya. Saya juga pernah waktu tugas belajar di Australia ya. Nah, kalau saya itu waktu itu apa ya, beli merchandise-nya pokoknya ada ya pembelian merchandise, tapi saya lupa tuh ada jangka waktunya enggak ya. Tapi saya kan lama ya 2 tahun, jadi tapi enggak ini apa istilahnya, tetap dapat pengembalian ya selama ada bukti struk ya. Jadi sebetulnya enggak setrik di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tidak boleh lebih dari 60 hari ya. Saya lebih dari 60 hari itu 2 tahun tetap dapat pengembalian ya waktu saya kembali back for good ke Indonesia. Nah, ini. Jadi istilahnya kalau kembali ke negara asal itu namanya back for good ya. Nah, itu istilahnya ya, back for good. Jadi kembali ke negara asal. Nah, kalau alur prosesnya di sini kita lihat ya. Nah, operator sakti di sini staf PPK ya, pejabat pembuat komitmen menginput surat perintah bayar ya, kemudian oleh PPK disetujui ya surat perintah bayar tersebut. Kemudian bendahara menerbitkan kwitansi ya, membuat DRPP ya. Kemudian input SPP, kemudian setelah input SPP maka SPM-nya akan diproses. Nah, ini terkait dengan ganti uang persediaan kembali pajak ya. Nah, kemudian kita lihat lagi pengelolaan dana titipan atau LS bendahara ya. Nah, ini tugasnya ya, input, mencatat realisasi pembayaran dana titipan, kemudian mencatat pengembalian belanja ya. Nah, ini
Nah, contohnya terkait dengan honor ya, honorarium. Misalnya ada tim, kalau dulu kan tim itu kan dibayar ya, kalau sekarang semenjak ada apa namanya, ada tukim ya, itu dihilangkan ya kalau di Kementerian Keuangan tuh. Kalau dulu ada tuh ya, misalnya kita ikut tim ya, nanti dapat honornya. Nah ini nanti uangnya akan dititipkan di bendahara pengeluaran ya. Nah kemudian dibayarkan honor tersebut kepada apa namanya, kepada tim ya. Nah kalau misalnya ada kelebihan nanti akan dikembalikan ya. Jadi ada pencatatan pengembalian belanja. Nah ini. Nah ini prosesnya diawali dari operator sakti atau staf PPK ya. Nah ini mencatat SP2D LS bendahara ya, kemudian oleh bendahara pengeluaran, pemindahan kas bank ya, kemudian pembayaran dana titipan yaitu kepada anggota tim ya, kemudian kalau misalnya ada kelebihan ya, maka ini akan dikembalikan ya, dikembalikan dana titipan tersebut ya, store sisa dana titipan ya, itu melalui MPN generasi ketiga. Nah ini terkait dengan pengelolaan dana titipan atau LS bendahara. Kemudian penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara ya. Nah ini LPJ bendahara yang dibuat di dalam Sakti merupakan turunan ya, subledger akun dari akun-akun terkait bendahara yang disajikan dalam laporan keuangan Sakti. Nah di sini tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI dengan LPJ ya, antara sistem akuntansi instansi dengan laporan pertanggungjawaban, mengingat keduanya disusun dalam sistem yang sama ya. Nah, di sini ada buku kas umum, ada buku pembantu, ada LPJ bendahara, pemeriksaan kas, monitoring UP ya, kemudian monitoring uang muka. Nah ini, wah ini mau habis ya, saya cas dulu ya. Sebentar. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini ada submodul bendahara pengeluaran pembantu ya. Ini merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatarusan penerimaan dan pengeluaran negara pada bendahara pengeluaran pembantu ya. Nah, ini ruang lingkupnya, di sini ada penerimaan dan penyetoran dana dari bendahara pengeluaran. Jadi hanya membantu aja ya, membantu tugas dari bendahara pengeluaran. Seperti pembuat daftar gaji kan ada asisten ya, ada asisten PDG. Nah, itu membantu pembuat daftar gaji ya. Kemudian di sini ada pembayaran uang persediaan ya, pembayaran UP. Kemudian ada pembayaran atas SPM LS bendahara. Kemudian ada pembayaran aktivitas kas lainnya. Nah, di sini penyusunan LPJ bendahara pengeluaran pembantu dibuat dalam Sakti yang merupakan turunan subledger akun dari akun-akun terkait bendahara yang disajikan dalam laporan keuangan Satker. Nah, kemudian tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI dengan LPJ mengingat keduanya disusun dalam sistem yang sama ya, seperti dengan bendahara pengeluaran. Nah, kemudian di sini transaksi uang persediaan atau tambahan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu ya. Nah, pertama adalah bendahara merekam uang muka ke BPP ya, ke bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian BPP ini melakukan approval transaksi kas uang muka dari BP ya. Kemudian membuat perintah bayar ya atau kwitansi. Kemudian lakukan pembayaran ya kepada pihak ketiga ya. Ini berdasarkan SP2DUP. Kemudian kalau misalnya ada kelebihan, ini akan dikembalikan ke bendahara ya, pengembalian uang muka ke bendahara. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu ya. Kemudian LPJ dari BPP ini akan diverifikasi ya, akan diverifikasi oleh bendahara pengeluaran. Nah, kemudian pembayaran LS bendahara oleh bendahara pengeluaran pembantu
Nah, di sini adalah pembukuan SP2D ke kas bendahara pengeluaran. Ya. Kemudian approval transaksi kas bendahara pengeluaran, ya. Uang muka ke bendahara pengeluaran pembantu, kemudian oleh bendahara pengeluaran pembantu akan dibayarkan ya dana titipan tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada sisa, maka ini akan dikembalikan. Ya. Nah, ini akan dikembalikan dana titipan tersebut ke bank ya. Nanti dari bank itu akan keluar nomor transaksi penerimaan negara. Kemudian pengembalian belanja, nah ini kita lihat di sini ya, pengembalian belanja. Ini terkait dengan transaksi ya, transaksi pengeluaran belanja, kan biasanya ada pengembalian belanja ya, atau biasanya kelebihan atau apa ya. Nah ini kemudian dibayarkan, nah di sini ya pengembalian belanja tersebut, kemudian di sini akan dicatat di jurnal ya, di general ledger dan laporan. Nah kemudian terkait dengan modul bendahara ini ada risiko ya, ada risiko kemungkinan yang ditimbulkan dari kegiatan proses bendahara tersebut ya. Di antaranya adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pada modul bendahara kemungkinan data induk terkait bendahara tidak akurat dan tidak valid. Nah ini berpotensi terjadinya fraud ya. Nah ini ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk Dispan dan Sakti yang bisa berimplikasi pada kekeliruan pertanggungjawaban uang persediaan, laporan pertanggungjawaban bendahara dan lain-lain. Nah ini mitigasinya apa? Mitigasinya adalah pengendalian integritas pemrosesan data. Ya, jadi bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa, nah di sini ada pengendalian input, ya, pengendalian input, proses, output, ya, dapat digunakan untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Kemudian yang kedua adalah pembatasan akses pada data induk, ya. Pengendalian akses kontrol dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait bendahara. Ya, pembagian atau pemisahan tugas dan peran para pengguna aplikasi dapat diterapkan. Selain itu, pengendalian terhadap pusat data diterapkan dalam rangka mencegah akses yang tidak sah. Jadi setiap operator, ya, validator, approver itu memiliki akses ya, memiliki hak akses dan itu dalam bentuk salah satu akses kontrol ya. Tidak semua orang bisa mengakses ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja. Nah, kemudian ketika kontrol yang lain adalah ketika membuat arsip data komputer kemudian dikirim ke KPPN ya, itu diminta PIN ya. Diminta PIN SPP ya atau PIN SPM ya. Nah, ini. Kemudian risiko yang lain adalah kehilangan dan kerusakan data. Ya. Ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul bendahara dengan desain data terpusat pada SPAN dan Sakti berpotensi terjadi. Ya. Misalnya ada kebakaran, ya. Apalagi kebakaran di mana? Amerika ya. Amerika itu luar biasa ya kebakarannya. Sama seperti Australia. Australia itu kalau Australia itu kan summernya tuh di bulan November ya, November sampai dengan Januari ya, Desember, Januari, Februari ya, summernya. Nah itu biasanya rawan kebakaran. Nah sedangkan Amerika summernya, berarti bulan-bulan ini ya, summer. Nah itu jadi berbeda ya. Nah itu biasanya yang rawan kebakaran itu di musim summer ya, musim panas ya. Nah, kebakaran atau kebanjiran, kalau kita kebanjiran ya, terutama di Jakarta, ini rawan banjir. Ya. Atau sabotase ya, sabotase ini biasanya oleh hacker ya, atas pusat data tempat menyimpan data penganggaran dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, perlindungan yang kurang atas piranti yang diterapkan pada server, jaringan, dan lain-lain berisiko mengancam keberlangsungan sistem. Nah, ini pengendaliannya apa? Backup atas data ya. Langkah antisipatif berupa melakukan backup atas data secara rutin dapat dilakukan agar jika sewaktu-waktu data rusak dan hilang, ada data yang dapat dipulihkan pada sistem. Nah ini kalau sudah menggunakan database terintegrasi ya, aplikasi terintegrasi, kemudian database-nya terpusat, ini sangat penting untuk membackup data ini ya.
Jadi bukan hanya setiap hari, tetapi mungkin setiap mungkin per 3 jam ya, atau per 6 jam. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian menerapkan DRP ya, Disaster Recovery Plan ya, dalam kondisi tertentu ketika ada kendala pada infrastruktur sistem yang gagal berfungsi, misalkan pusat data mengalami kebakaran atau kerusakan parah, maka organisasi harus dapat melakukan mitigasi dengan mengandalkan pada pemulihan sistem akibat musibah. Organisasi hendaknya mempunyai kemampuan untuk pemulihan operasional bisnis, misalnya yang memiliki cadangan pusat data yang terletak di lokasi yang lain. Nah, kalau di kita, di SPAN atau Sakti, kalau nggak salah itu 15 menit ya, misalnya 15 menit on the way ya, data itu on the way, itu bisa di recovery ya dalam 15 menit ini. Tapi kalau lebih dari 15 menit berarti hilang ya. Nah ini, jadi bisa di apa namanya DRP ya, Disaster Recovery Plan. Nah kemudian di sini ada pembayaran yang duplikasi ya, risiko lain. Ketidakcermatan bendahara atas pembayaran dengan menggunakan UP mungkin bisa terjadi, yaitu membayar kepada penerima lebih dari 1 kali. Nah ini pengendaliannya apa? Nah ini mengharuskan kelengkapan bukti tagihan. Ya, bendahara hendaknya membayar tagihan jika dilengkapi dengan bukti tagihan yang lengkap. Kemudian memberikan status telah dibayar atas bukti tagih, memberikan tanda atau status atas bukti tagih ya sudah dibayar jika tagihan sudah dibayarkan kepada penerima pembayaran. Kalau stempel ya, kalau di mana di mall atau apa kita belanja di suatu apa supermarket ya, kemudian setelah pengembalian barang atau apa, nanti kwitansinya itu dicap lunas ya, nah seperti itu. Itu salah satu apa namanya mitigasi ya, mitigasi. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah jam 9 ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya presentasi dari kelompok 3 berarti ya. Ini kan sudah pertemuan ke-5. Ini kelompoknya Ruth ya? Iya, Pak. Ya, silakan dilanjut ya. Presentasi dari kelompok Ruth. Nanti kalau ada waktu kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman ya lewat WA Group. Apakah presentasinya sudah terlihat? Sudah jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Farid Adikara, terus ada Ruth Natalia absen 26 dan Indis absen 16. Kali ini kami akan membahas tentang kartu kredit pemerintah yang sudah sedikit disinggung tadi saat Pak Denny menjelaskan. Yang pertama itu tentang dasar hukum kartu kredit pemerintah. Yang pertama itu ada pasal 66 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018. Yang isinya tentang ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pasal 46 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2018 yang mengatur yang isinya itu ketentuan mengenai penggunaan dan pembayaran uang kesediaan melalui kartu kredit pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
Yang ketiga itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme uang persediaan. Selanjutnya itu definisi dari kartu kredit pemerintah sendiri. Kartu kredit pemerintah itu adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah, dan satuan kerja melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Nah, dari definisi sebelumnya dapat kita simpulkan KKP itu adalah alat pembayaran, bukan mekanisme pembayaran. Jadi kan mekanisme pembayaran yang ada itu ada LS sama UP. Nah, adanya KKP ini itu menyempurnakan mekanisme pembayaran uang persediaan. Jadi di mekanisme uang persediaan sendiri itu ada UP tunai sama UP kartu kredit pemerintah. Jadi dengan adanya kartu kredit pemerintah itu menyempurnakan mekanisme uang persediaan yang telah ada sebelumnya. Jadi sekali lagi KKP itu bukan mekanisme pembayaran yang baru, melainkan adalah alat pembayaran. Selanjutnya, tujuan penggunaan dari kartu kredit pemerintah itu yang pertama, mengurangi potensi fraud. Jadi dengan adanya kartu kredit pemerintah itu, semua transaksi kan akan terekam dengan jelas sehingga tidak ada lagi tuh penyalahgunaan dari pihak lain. Terus tujuan lainnya itu supaya satuan kerja sebagai pemegang kuasa anggaran negara lebih transparan dan jauh dari upaya penyalahgunaan dana. Selanjutnya, ada mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan sendiri. Dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, itu akan mengurangi uang yang mengendap di rekening bendahara pengeluaran, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang semakin meningkat. Selanjutnya, tujuan selanjutnya itu meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Maksudnya itu ini biar Satker tuh lebih cepat melakukan kegiatannya. Contohnya itu kayak semisal pemeriksa BPK itu kan dalam melaksanakan tugasnya dalam ngaudit kan pasti banyak melakukan perjalanan dinas. Dengan adanya kartu kredit pemerintah ini, pelaksanaan tugasnya itu akan lebih efektif karena tidak perlu meminta uang operasional kepada bendahara dan tidak perlu membawa uang kas, karena semua keperluan seperti keperluannya terkait tugas seperti pembayaran tiket pesawat, transport, dan lain sebagainya itu dapat menggunakan kartu kredit pemerintah. Terus ini juga memberi keleluasaan dan kemudahan kepada pengguna kartu kredit itu dengan tidak harus membawa uang kas gitu kemana-mana, uang tunai. Selanjutnya, ada meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Ini maksudnya itu penggunaan KKP juga menghindari dari risiko kehilangan uang tunai. Semisal kalau proses pembelian ke tempat penyedia barang dan jasa tuh dijangkaunya harus menggunakan kayak semacam perahu gitu. Nah kan pasti kalau semisal kita bawa uang kas dalam jumlah besar kan pasti ada risiko kehilangan uang atau uangnya tercebur ke laut atau risiko-risiko lainnya. Nah kan kalau dengan menggunakan kartu kredit itu kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruth. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip KKP. Jadi prinsip KKP yang pertama itu adalah fleksibel. Jadi penggunaan KKP ini akan menjangkau pemakaian yang lebih luas dan transaksinya dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin elektronik data capture atau EDC.
Yang kedua, prinsip aman. Nah, dalam bertransaksi dengan KKP akan menghindari terjadinya penyimpangan dari transaksi secara tunai. Yang sebelumnya tadi udah dijelaskan juga kan sama Farid. Terus yang ketiga, efektif. KKP ini mengurangi UP yang menganggur atau idle cash dan biaya dana atau cost of fund pemerintah dari transaksi UP. Dan prinsip yang terakhir adalah akuntabilitas. Pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya menggunakan UP kartu kredit pemerintah. Yang selanjutnya jenis-jenis KKP. KKP dibagi menjadi dua, yaitu KKP operasional dan KKP perjalanan dinas atau Perjadin. Nah, untuk KKP operasional, kartu kredit jenis ini dipegang oleh pejabat pengadaan Satker yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor, seperti pembelian alat tulis kantor, pemeliharaan gedung, sewa kendaraan, dan yang lainnya. Untuk KKP perjalanan dinas, kartu kredit ini dapat dipegang oleh pejabat maupun pegawai Satker yang digunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas pegawai satuan kerja, seperti pembelian tiket pesawat dan pemesanan kamar hotel. Yang selanjutnya pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan KKP. Jadi yang pertama itu DJPB akan melakukan perjanjian kerjasama induk dengan kantor pusat bank penerbit KKP. Setelah itu KPA atau kuasa pengguna anggaran akan melakukan perjanjian kerja sama dengan Satker dengan pejabat bank penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya. Setelah itu akan dilakukan penetapan pemegang KKP dan administrator KKP. Selanjutnya akan dibuat pengajuan KKP yang akan dilanjutkan dengan penerbitan KKP dan penyerahan dan penggunaan KKP. Yang selanjutnya adalah tahapan pengajuan KKP. Jadi yang pertama, KPA akan menerbitkan atau menyampaikan surat permohonan penerbitan KKP kepada bank penerbit KKP yang melampirkan surat referensi, formulir aplikasi KKP, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi surat persetujuan besaran UP dari KPPN, dan fotokopi surat keputusan penunjukan KPK yang nantinya akan diberikan kepada bank penerbit KKP. Jika bank penerbit tersebut menolak, akan diberikan surat pemberitahuan penolakan, dan jika setuju, maka bank penerbit akan menerbitkan KKP dan memberikan rekapitulasi dan tanda terima yang akan diberikan kembali kepada KPA. Penerbitan KKP biasanya diajukan paling lambat 6 hari kerja setelah hasil verifikasi terpenuhi, dan KKP disampaikan kepada KPA melalui sarana pengiriman yang paling cepat, yang tercepat paling lambat 1 hari kerja setelah KKP tersebut diterbitkan. Jika syaratnya belum memenuhi, bank penerbit KKP akan menolak sebagian atau seluruh permohonan penerbitan KKP dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disampaikan paling lambat 1 hari kerja setelah berakhirnya proses verifikasi yang tidak terpenuhi. Ketentuan mengenai penerbitan dan penyampaian KKP berlaku mutatis mutandis dalam hal permohonan penerbitan KKP disetujui sebagian. Yang selanjutnya pelaksanaan pembayaran dengan KKP. Jadi yang pertama, pemegang KKP akan melakukan belanja sesuai dengan jenis KKP-nya. Dan sebelum melakukan belanja dan pembayaran menggunakan KKP, pemegang KKP harus memastikan terlebih dahulu bahwa transaksi yang dilakukan itu tidak dikenakan charge oleh merchant atau toko penyedia barang jasanya. Yang selanjutnya, pemegang KKP akan mengumpulkan dokumen dari transaksi yang telah dilakukan, dapat berupa tagihan, surat tugas atau surat perjalanan dinas, dan bukti-bukti pengeluaran lainnya seperti kwitansi dan bukti pembelian. Selanjutnya, daftar tagihan sementara sebagaimana dimaksud tadi akan dihasilkan dari sistem perbankan bank penerbit KKP. Dan berdasarkan dokumen tersebut, pemegang KKP akan membuat daftar pengeluaran real kegiatan
operasional dan belanja modal, dan daftar pengeluaran real kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP. Dan daftar pengeluaran real tersebut akan dimasukkan ke aplikasi SAS dan ke aplikasi Sakti. Yang selanjutnya, mekanisme pengujian dan pembayaran menggunakan KKP. Jadi yang pertama, pemegang KKP akan melakukan transaksi dengan KKP dengan menggunakan bukti pengeluaran dan daftar pengeluaran real. Setelah itu, dokumen bukti pengeluaran dan daftar pengeluaran real akan diuji oleh PPK, dan PPK akan menerbitkan surat perintah pembayaran yang dimana akan menghasilkan daftar pembayaran tagihan dan surat perintah pembayaran yang akan dilakukan verifikasi oleh bendahara. Setelah itu bendahara akan meminta penggantian UPKKP dan akan melakukan penerbitan SPP GUPKKP oleh PPK, dan SPP GUPKKP ini akan diberikan kepada PPSPM, dan PPSPM akan melakukan penerbitan SPM GUPKKP, dan setelah itu akan disetorkan ke KPPN, dan KPPN akan melakukan penerbitan SP2D. Untuk pengujian terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi di tahap kedua tadi, maka PPK boleh menolak bukti-bukti tersebut. Pengeluaran yang ditolak merupakan tanggung jawab pribadi dari pemegang KKP. Ya, selanjutnya adalah limit dari KKP. Seperti yang telah kita ketahui, KKP sendiri memiliki dua jenis, yaitu KKP operasional dan KKP perjalanan dinas atau perjadin. Nah, untuk KKP operasional sendiri, itu dibatasi Rp50 juta untuk setiap kartu kredit dalam 1 bulan. Kemudian untuk KKP perjadin, batasnya adalah Rp20 juta untuk setiap kartu kredit dalam 1 bulan. Next. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata uangnya kurang? Nah, untuk kasus ini, Satker bisa meminta kenaikan limit KKP kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik secara sementara maupun permanen dengan persetujuan dari KPA. Next. Untuk sementara sendiri, yaitu keperluan belanja operasional serta belanja modal dan atau belanja perjalanan dinas melebihi batasan belanja sebuah kartu yang telah ditentukan dan atau persetujuan TUP kartu kredit pemerintah, yaitu persetujuan tambahan uang persediaan kartu kredit pemerintah. Kemudian untuk permanen, yaitu untuk keperluan belanja operasional serta belanja modal dan atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja sebuah kartu yang telah ditentukan dan atau perubahan besaran UP kartu kredit pemerintah. Lalu KPA dapat mengajukan tambahan uang persediaan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat dilakukan pembayaran LS. Pengajuan ini dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan TUP kepada Kepala KPPN disertai dengan yang pertama adalah rencana nilai batasan belanja atau limit dari tambahan uang persediaan kartu kredit pemerintah. Kemudian yang kedua adalah rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP kartu kredit pemerintah yang ditandatangani oleh KPA dan BPBPP. Dan 3, rencana periode penggunaan batasan belanja limit TUP kartu kredit pemerintah, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Nah, ada beberapa modus penipuan atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab terhadap kartu kredit pemerintah ini. Di antaranya yang pertama adalah mengatasnamakan kantor pusat atau cabang bank penerbit KKP untuk melakukan konfirmasi pertanggungjawaban penggunaan KKP atau penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah mengatasnamakan kantor pusat bank untuk meminta konfirmasi atas suatu transaksi yang dilakukan dengan KKP. Kemudian
Yang ketiga adalah dengan berbagai alasan meminta data terkait konfirmasi nama dan nomor kartu, kode card verification value, kode one time password, dan masa berlaku kartu. Atau yang keempat adalah mengatasnamakan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, OJK, dan berbagai pihak lainnya yang akan memberikan potongan harga saat transaksi dari KKP. Nah, untuk menyikapi beberapa modus penipuan dan kejahatan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga KKP agar tetap aman. Yang pertama, pemegang dari KKP diharuskan untuk memahami mengenai KKP ini dengan cara membaca buku petunjuk atau manual book penggunaan KKP sebelum melakukan transaksi dengan menggunakan KKP. Yang kedua, yaitu mengabaikan atau tidak menanggapi telepon, SMS, atau email dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan bank penerbit, namun bukan dengan nomor email atau telepon yang resmi dari pihak bank tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah merahasiakan atau tidak sama sekali memberitahukan nomor dan nama kartu, kode card verification value, OTP, dan masa berlaku kartu kepada siapapun, termasuk juga kepada pihak bank. Kemudian, melakukan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu. Nah, dalam hal ini, apabila Satker tidak melakukan pembayaran tagihan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka bank penerbit KKP dapat melakukan pemblokiran KKP. Dan yang kelima adalah melakukan koordinasi atau konfirmasi dengan KPPN bila terdapat hal-hal yang mencurigakan. Nah, dari segi pengawasan sendiri, KPA melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah agar tidak melewati batas waktu jatuh tempo dan untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah. Dalam hal ini juga Satker membuat SOP internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban kartu kredit pemerintah yang ditetapkan oleh KPA dengan tentunya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kami. Kalau kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jika teman-teman masih ada yang ingin tanyakan, silahkan bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan bahas pertanyaan minggu kemarin ya. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok penyaji. Oke, terima kasih ya paparan dari kelompok penyaji. Nah, berikutnya kita akan melihat ya pertanyaan dari teman-teman lewat WhatsApp group. Oke. Apakah sudah kelihatan? Ada penampakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Wahyu ya, Wahyu Cahyaningrum. Usia 29 tahun, ya. Izin bertanya, Pak, mengapa saat ini inactive supplier belum diaktifkan di aplikasi Sakti, ya? Apakah karena memang sistemnya yang belum disesuaikan untuk melakukan inactive supplier, atau ada faktor tertentu sehingga inactive supplier hanya bisa dilakukan di aplikasi SEPAN? Terima kasih. Oke, ada yang mau menjawab? Silahkan. Oke, sebentar. Saya ambil dulu pulpen ya, sebentar ya.
Oke, dengan siapa ini? O- Oke, Jose. Oke, silakan Jose. Ya. Oke, terima kasih Jose ya. Ini jawabannya komprehensif ya dari Jose ya. Nah, ini jawaban dari saya ya. Oke. Nah, ini saya tanyakan juga ke teman-teman dosen yang lain yang dari terutama dari SITP ya. Karena SITP kan sebagai praktisi ya. Mereka paham betul terkait dengan aplikasi Sakti dan SPAN. Nah, di sini jawabannya ada dua sistem ya saat ini yang digunakan untuk transaksi supplier ya. Yaitu ada SAS ya, apa namanya sistem aplikasi Satker ya dan Sakti itu sendiri ya. Nah, fitur inaktif supplier pada SAS tidak ada. Nah, ini di SAS ini adalah aplikasi existing ya yang digunakan oleh Satker ya. Nah, ini untuk fitur inaktif supplier di SAS sendiri itu tidak ada ya. Sehingga jika ingin melakukan inaktif supplier, maka berkirim surat ke KPPN. Dan KPPN dengan SPAN nanti akan melakukan inaktif supplier. Nah, sedangkan untuk pengguna Sakti untuk saat ini ya, ini sudah difasilitasi ya di aplikasi Sakti itu ada namanya inactive supplier ya. Nah, tetapi di sini kalau misalnya oleh Sakti tersebut apa namanya inaktif ya tanpa diberitahukan kepada KPPN yang melalui surat, maka di SPAN sendiri itu belum masih aktif ya. Jadi suppliernya masih aktif di SPAN tersebut ya. Jadi belum di inaktif. Jadi harus apa? Harus berkirim surat ya. Harus berkirim surat. Nah, di sini untuk Sakti ini cukup menggunakan ADK ya. Nah, kemudian dari SPAN itu tinggal melakukan upload ADK. Nah, tetapi untuk inaktif ini harus berkirim surat ya. Nah, ini hanya dilakukan di sisi Sakti, maka sisi Satker pengguna Sakti sudah inaktif, tetapi apabila tidak disampaikan informasinya ke KPPN, maka di SPAN status suppliernya bersangkutan masih aktif. Nah, ini ya. Jadi terkait dengan inaktif supplier sudah diakomodir di Sakti ya, tetapi tidak secara otomatis ya, tidak secara otomatis ketika inactive supplier itu akan nge-link ke SPAN. Jadi harus diberitahukan terlebih dahulu ke SPAN itu sendiri. Oke ya, ini pertanyaan dari Wahyu Cahyaningrum. Gimana? Apakah sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Husni ya, Aldiansah ya, usia 20 tahun ini. Izin bertanya, perhitungan nilai kontrak ada dua cara, yaitu dengan cara neto dan bruto. Apakah ada persyaratan tertentu dalam menggunakan cara perhitungan tersebut atau bebas untuk memilih? Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau jawab pertanyaan dari Husni? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan.
Oke, kalau nggak ada saya coba jawab ya. Jadi untuk saat ini manajemen kontrak di Sakti menggunakan konsep bruto ya, sehingga cara perekamannya berbeda dengan perekaman pada aplikasi existing. Tetapi saya cari terkait dengan peraturan ya, apakah ada persyaratan tertentu dalam menggunakan cara perhitungan tersebut. Nah, sampai sekarang saya belum dapat ya. Persyaratannya bagaimana ya, kemudian dasar hukumnya bagaimana, itu tidak saya temukan. Jadi mohon maaf ya. Tetapi di aplikasi Sakti itu sudah menggunakan konsep bruto ya. Ini. Apakah ada yang mau menambahkan? Silahkan. Bagaimana Husni? Kalau yang migas gitu gimana? Kalau apa? Itu kayak Migas. ya. Kalau migas itu dia neto dia. Jadi kalau migas itu terkait dengan pencatatan penerimaannya itu menggunakan neto ya. Itu memang berbeda dengan kebijakan pencatatan secara umum ya. Kalau kita itu secara umum itu mengacu azas bruto, tetapi untuk penerimaan migas tersendiri itu neto ya. Nah, sempat terjadi juga debatable dengan BPK juga auditor, karena auditor itu menginginkan menggunakan azas bruto ya. Jadi mengacu terkait dengan kebijakan umum yang ada ya. Tetapi teman-teman di JA ini menjelaskan ya bahwa terkait dengan penerimaan migas itu kita mengacu prinsip of budgeting ya, di mana terkait dengan komponen pengurang ya, apakah terkait dengan pajak penerangan jalan, terkait dengan PBB migas, terkait dengan PDRD yang lainnya ya, terkait dengan DMO fee ya, domestic market obligation fee-nya, atau terkait dengan recovery cost-nya ya, itu tidak mengambil dari APBN ya, karena sifatnya off budgeting ya. Jadi komponen pengurang ini diambil dari penerimaan migas tersendiri ya. Nanti teman-teman belajar di akuntansi pemerintah 2 ya. Nanti akan belajar itu terkait dengan akuntansi pemerintah pusat ya. Di antaranya ada penerimaan migas neto. Nah ini ya, ini dikecualikan ya untuk migas ini. Ya. Salah satunya adalah agar tidak mengambil komponen pengurang ini dari APBN. Tetapi setiap pembahasan terkait dengan recovery cost ini menjadi pembahasan yang menarik di DPR ya. Nah ini, begitu ya. Ini dikecualikan ya untuk migas ini. Ya, dia menggunakan neto dia. Oke ya, Husni ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian dari Erika Pratiwi ya, usia 10 tahun, wah ini masih muda nih ya. Izin bertanya Pak, dalam hal kontrak sudah dicatat di SPAN, pertimbangan apa saja yang menyebabkan suatu kontrak dapat dibatalkan ya? Lalu bagaimana mekanisme pengajuan pembatalan kontraknya? Apakah pembatalan tersebut sudah pasti disetujui? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Oke, silakan, apakah ada yang mau menjawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Siapa ini? Serlisia. Serlisi. Oke, Serlisi. Nomor absen? 13 saya. 13 ya. Friday the 13 ya. Silakan, ya silakan. Serlisi. Jadi itu berdasarkan literatur yang saya baca tuh, pembatalan data kontrak dilakukan berdasarkan permintaan dari PPK terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan. Nah, pembatalan data kontrak itu dapat dilakukan ada 3 hal. Yang pertama, terdapat pemutusan kontrak oleh PPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, diperlukan pembatalan dalam rangka perubahan data kontrak yang menyebabkan perubahan struktur data kontrak yang telah tercatat pada SPAN. Yang ketiga, terjadi revisi DIPA sehingga diperlukan pembatalan pencadangan dana. Nah, kemudian berdasarkan
per 58 mengenai mekanisme pengajuan pembatalan kontrak itu antara lain, yang pertama, pembatalan data kontrak diajukan dengan menggunakan surat permintaan pembatalan data kontrak lampiran 21 dari PPK terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan. Kemudian yang kedua, KPPN akan melakukan validasi atau review atas kesesuaian surat permintaan pembatalan data kontrak dengan data kontrak yang telah tercatat pada SPAN. Yang ketiga, berdasarkan surat permintaan pembatalan data kontrak itu dan hasil review, KPPN itu melakukan dua hal. Yang pertama, pembatalan data kontrak dengan menggunakan user khusus yang telah disediakan pada aplikasi SPAN dan menerbitkan informasi pembatalan kontrak. Atau yang kedua, penolakan dan menerbitkan informasi penolakan pembatalan data kontrak. Kemudian yang terakhir, menyampaikan informasi pembatalan kontrak tersebut atau penolakan pembatalan data kontrak ke Satker. Mohon koreksinya, Pak. Wah, luar biasa ini. Ini sumbernya dari mana, Shirley? Itu dari per 58, Pak. PB 2013. PP per 58 2013. Ya, pasal 3. Ya, sudah lengkap sekali ya. Ini kayaknya jawabannya sudah terjawab ya, pertanyaannya ya. Sudah terjawab oleh Shirley ya. Cuman saya menambahkan aja ya. Jadi, nah ini ya. Jadi kenapa kontrak itu dibatalkan? Karena jangka waktu berakhirnya kontrak ya atau perjanjian. Artinya para pihak telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak tersebut ya. Kemudian salah satu pihak telah meninggal dunia. Nah ini berarti berakhir ya. Kalau misalnya dia menggunakan apa istilahnya tuh? Kontrak dengan pihak ketiga ya, dengan individu, nah ini meninggal dunia, nah ini berarti batal ya. Kemudian salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian atau kontrak ya, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa menyewa, kemudian adanya putusan hakim ya, artinya berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut. Nah ini ya, tambahan jawaban dari saya. Dari saya udah lengkap ya, udah komprehensif ya. Bagaimana Erika? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Dan terakhir tujuan kontrak sudah tercapai ya. Nah ini. Oke, berikutnya dari Natalia, dia tidak menyantumkan ini usia ya, saya tahu ini usianya berapa. Izin bertanya Pak, jika selama berjalannya kontrak bisa tidak mengalami penundaan, jadi penyelesaiannya lebih lama dari kontrak di awal ya. Oh tadinya kontrak anual ya diperpanjang menjadi multi years kontrak. Apakah bisa Pak? Kalau bisa, kira-kira pencatatan dan prosedurnya nanti di aplikasi Sakti dan SPAN akan jadi seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Pertanyaan dari Ruth Natalia. Ini pertanyaannya berat-berat ya. Luar biasa ini. Ada yang mau menjawab? Silakan. Terkait dengan penundaan ya. Tadinya anual menjadi multi years. Oke, kalau tidak ada, saya coba menjawab. Nah, ini saya ambil dari sumber ya. Di antaranya adalah Surat Menteri Keuangan. Nah, ini ya. Surat Menteri Keuangan nomor S302 ya, tahun 2020 baru terbit ya. Tanggal 15 April 2020 ya, terkait dengan langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian Negara atau lembaga tahun anggaran 2020. Bahwa dalam rangka menangani pandemi COVID-19, Kementerian Negara atau lembaga diminta untuk melakukan penyesuaian pagu belanja KL. Salah satu sumber penyesuaian pagu belanja tersebut adalah anggaran yang bersumber dari rupiah murni, yaitu berupa belanja modal untuk proyek-proyek kegiatan yang tidak prioritas, terhambat akibat adanya pandemi COVID-19, atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang ya waktu penyelesaiannya dari single year menjadi multi years.
Berarti boleh ini ya. Ini lebih kuat lagi ya dengan adanya surat Menteri Keuangan ya. Dan proyek multi-years diperpanjang ke tahun berikutnya ya. Di pemerintah daerah juga ada ya terkait dengan belanja modal ya, mandatory spending, yaitu sebesar 25% dari DAU dan DBH ya. Nah ini refocusing untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Nah, kemudian dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ya PMK nomor 93 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 60 tahun 2018 tentang persetujuan kontrak tahun jamak ya multi years ya oleh Menteri Keuangan yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya kontrak atau kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak jamak ya adalah pertama ya kontrak yang sudah ditandatangani tetapi belum dilaksanakan ya. Jadi sudah tanda tangan ya tetapi belum dilaksanakan. Yang kedua, kontrak yang sudah dilaksanakan ya sudah ada pembayaran tetapi belum diselesaikan. Jadi masih lanjut ya, masih belum diselesaikan. Nah, ini. Kemudian ketiga adalah kegiatan swakelola yang belum dilaksanakan. Kemudian untuk kontrak yang telah diselesaikan 100% dengan berita acara serah terima tetapi belum dibayar 100% yang diakibatkan berkurangnya pagu alokasi belanja, maka kegiatan tersebut diselesaikan melalui mekanisme tunggakan dan revisi anggaran di tahun 2021 ya. Berarti lanjut nih ya, lanjut ke revisi anggaran di tahun 2021. Kegiatan swakelola yang sudah mulai dikerjakan di tahun 2020 tidak dapat diubah menjadi kontrak tahun jamak. Ya, nah ini. Jadi khusus untuk kegiatan swakelola yang sudah mulai dikerjakan di tahun 2020 ya, tidak dapat diubah menjadi kontrak tahun jamak. Jadi untuk swakelola dikecualikan ya. Nah ini. Dalam rangka penyediaan anggaran untuk kontrak atau kegiatan yang diubah dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak, maka KL dapat segera menyampaikan usulan penyediaan anggaran kontrak tahun jamak ke Direktorat Jenderal Anggaran sesuai peraturan yang berlaku. Nah ini ya, jadi karena DJI ini sebagai PIC terkait dengan salah satunya adalah pengesahan BIPA ya. Nah ini. Nah itu ya. Kalau terkait dengan pencatatan ya prosedur di aplikasi Sakti, nah ini saya belum tahu nih ya, nggak tahu ya bagaimana ya, karena ini sangat teknis sekali ya. Tetapi intinya adalah ketika mau pengajuan ya tadinya tahun annual kontrak menjadi multi years kontrak itu boleh ya, nggak apa-apa, boleh, apalagi di masa pandemi ini. Begitu ya jawaban dari saya, Ruth Natalia. Semoga Ya Pak, baik Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, kemudian terakhir kayaknya ya. India M ya. Wah, ini masih balita nih. Ya, di bawah 5 tahun ya. Izin bertanya Pak, tadi ada disinggung tentang inaktif supplier. Apakah alasan menonaktifkan supplier tersebut adalah jika supplier melanggar kontrak yang telah dibuat, atau ada alasan lainnya untuk menonaktifkan supplier tersebut? Lalu prosedur penonaktifan tersebut bagaimana ya Pak? Oke, sebetulnya ini jawabannya sama dengan kontrak ya, inline ya, nah ini ya, jadi berakhirnya perjanjian atau kontrak ya. Nah ini. Kemudian salah satu pihak telah meninggal dunia ya. Kemudian salah satu atau kedua belah pihak menyatakan penghentian perjanjian atau kontrak ya. Kemudian adanya putusan hakim yang memenangkan salah satu pihak ya. Kemudian tujuan kontrak telah tercapai. Salah satu contoh saya mencontohkan ini terkait dengan perpindahan pegawai, mutasi ya. Jadi supplier itu kan banyak jenisnya ya, tipe supplier. Salah satunya adalah pegawai ya. Nah, pegawai ini terkait dengan gaji dan tunjangan. Kalau misalnya pegawai tersebut pindah dari salah satu unit ke unit lain ya,
Dari contoh saya ya, pindah dari DJPK ya ke BPPK, maka di DJPK itu dinonaktifkan supplier tersebut ya, dinonaktifkan supplier tersebut, nanti dikasih keterangan mutasi atau pindah ya, pindah ke BPPK. Nah, kemudian prosedur penonaktifan tersebut tentunya ada syarat-syaratnya, itu surat penghentian pembayaran ya, salah satunya itu surat penghentian pembayaran gaji ya, kemudian ada tunggakan enggak. Nah, tunggakannya itu harus dibayar terlebih dahulu ya. Contoh saya, kalau gaji tunjangan itu kan dia kayak prabayar ya, kita dibayar dulu baru bekerja. Nah, sama seperti itu ya, mekanisme prabayar. Jadi waktu itu saya dapat gaji dulu ya, dapat gaji di JPK ya, tetapi statusnya udah pindah ya, statusnya udah pindah. Nah, saya harus mengembalikan. Jadi gaji dan tunjangan yang sudah saya terima dari DJPK itu harus saya kembalikan ya. Saya kembalikan. Nah, setelah saya mengembalikan nanti baru nanti keluar surat perintah penghentian pembayaran ya. Surat perintah penghentian pembayaran SP3 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu keluar SP3. Nah, nanti dikirim juga ADK-nya ya, ADK gaji, ADK tunjangan, tapi itu langsung ya, langsung dari bendahara pengeluaran yang ada di atau PDG-nya ya, membuat daftar gaji yang ada di DJPK langsung ditransfer ke BPPK ya. Nah, itu nanti otomatis ya, otomatis bulan berikutnya nanti akan dibayar ya. Dan dibayarnya double ya, karena sebulan saya nggak digaji ya, sebulan saya nggak digaji, maka saya dapat pembayaran double nanti untuk dua bulan. Nah, itu ya. Ini dia ya jawaban dari saya. Itu sebenarnya inline dengan kontrak ya. Nah, itu. Atau misalnya pegawai tersebut meninggal dunia, jadi otomatis nanti di penghentian pembayaran dan supplier tersebut dinonaktifkan ya. Nah, itu ya, ini ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Nah, kemudian Jose Mario, nah ini, terakhir ya Jose Mario kayaknya. Izin bertanya Pak, saya masih belum paham terkait dengan fungsi modul komitmen sebagai alat updating atas sisa kredit anggaran dan sisa allotment. Bagaimana cara kita mendefinisikan dan apa perbedaan antara keduanya? Terima kasih Pak. Ya, jadi maksudnya di sini ada sisa kredit anggaran dan sisa allotment ya. Nah, ini. Ada yang mau jawab? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Sebelum saya jawab, wah kayaknya yang kuis apa namanya? Setelah ini ada kuliah nggak? Ada Pak. Ada Pak. Jam berapa? Jam 10.30. Waduh, jam 10.30 ya. Yang mau kuis susulan 30 menit cukup nggak ya? Kemarin 30 menit cukup nggak? Sepertinya masih cukup Pak yang susulan. Hah? Cukup ya? Oke. Kita langsung aja nanti ya, habis ini ya. Oke, ada yang mau jawab nggak? Pertanyaan dari Jos Mario nih. Perbedaan antara sisa kredit anggaran dan sisa allotment. Oke, kalau nggak ada saya langsung aja. Oke, nah di sini kan ada namanya uncommitted balance ya. Nah, ini saya ambil dari referensi dari salah satu university ya di luar. Jadi uncommitted balance ini adalah the allocation remaining and available for use in the account after deducting all outstanding encumbrance and expenditure from the authorized allocation. Jadi alokasi sisa ya, alokasi sisa dan
yang tersedia untuk digunakan ya setelah dikurangi oleh cadangan ya, pencadangan dan realisasi dari pengeluaran ya. Nah ini. Jadi alokasi yang tersedia. Nah, kemudian bagaimana dengan sisa kredit anggaran ya. Jadi kita tahu bahwa ada apropriasi ya, ada apropriasi kemudian ada allotment. Jadi kalau apropriasi ini adalah kredit anggaran ya dari APBN, dari anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Itu berarti jumlah yang besar ya, global ya. Nah, kemudian dirinci lagi ya untuk DIPA per satker ya, per eselon 1 itu namanya apa? Allotment ya. Jadi allotment ini sebenarnya penjabaran ya, penjabaran dari sisa kredit anggaran. Ya. Jadi kalau sisa kredit anggaran itu adalah APBN ya, sisanya berapa. Nah, sedangkan allotment itu adalah dari DIPA, dari satker ya. Nah, ini. Jadi penjabaran ya, penjabaran. Kemudian nah di sini kita lihat allotment atau otorisasi kredit anggaran ya adalah dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, kalau allotment itu dari DPA atau dari DIPA ya. Sedangkan apropriasi atau kredit anggaran itu dari APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi ya, yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari rekening kas umum negara atau daerah ya, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Ya, begitu ya jawaban dari saya Jos Mario. Jadi berbeda ya. Jadi kalau sisa kredit anggaran itu dari APBN yang tersedia untuk dibayarkan, nah sedangkan allotment itu adalah sisa dari DIPA atau DPA itu yang available untuk dibayarkan. Seperti itu. Oke, ya oke sama-sama ya. Nah ini lebih jelas lagi di sini ya, untuk mengontrol anggaran di sini ada budget, ada anggaran ya, kemudian dikurangi dengan pencadangan ya, atau komitmen ya, encumbrance, kemudian dikurangi dengan realisasi aktual ya, yang sudah dibayarkan. Nah ini sama dengan dana yang tersedia ya. Nah ini sebagai salah satu contoh untuk mengontrol anggaran. Baik, karena waktu sudah 9.54 ya, kasihan juga teman-teman nih ada yang mau kuis susulan ya. Oke, kita mulai aja ya. Berarti ada 2 orang ya yang belum ya. Iya, Pak. 2 orang ya. Oke. Kita lanjut aja, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Oke, my library. Nah ini soalnya berbeda ya, berbeda dengan kemarin, jadi tetap fairness-nya terjaga ya. Ini kuis kedua ya. Kuis kedua. Klasik, oke. Ini mau lewat GCR atau langsung aja ya? Gimana? Mau lewat GCR atau langsung aja? Atau langsung aja kali ya? Langsung boleh, Pak. Langsung aja ya? Oke, saya lewat itu aja deh. Oke, saya print screen. Nah, silakan dilihat di WA group.